Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pari dari Insight Chamber. Kita lanjutkan ya rangkuman dan latihan kita sampai pada aljabar TKA Matematika SMA. Di aljabar ini kita akan bahas persamaan dan pertidaksamaan. Berarti ini kisi-kisi, kita namakan kisi-kisi 2A ya. Ya, nomor 2 bagian yang ini aja. Kita persamaan dan pertidaksamaan. Oke. SPLDV ya, ada sistem persamaan linear dua variabel yang dapat diselesaikan dengan yang pertama substitusi. Substitusi itu intinya adalah menggantikan ya. Kalau eliminasi menghilangkan, seperti Indonesian Idol ya, salah satu variabelnya dihilangkan, rasanya kalian sudah paham. Terus ada campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Terus kalau untuk SPLDV, sistem persamaan linear tiga variabel ya, nanti pakai eliminasi dulu, habis itu ya kayak SPLDV seperti itu ya. Misalnya X, Y, Z itu kita eliminasi dulu X nya, kita eliminasi tinggal Z, Z atau yang lain kita eliminasi ya. Oke. Nah, pertidaksamaan ini yang agak ruwet ya. Jadi kalimat terbuka menggunakan tanda ya, kurang dari sama dengan, lebih besar dari atau lebih besar dari sama dengan ya. Nanti untuk penjumlahan lain, apabila A lebih besar dari B dan ini A dan A ditambah atau dikurangi C dan B dikurangi atau ditambah C ya, tandanya tetap apabila A lebih besar dari C, walaupun yang kiri dan kanan ditambah atau dikurangi, hasilnya tandanya tetap. Kita ini sensitif di tanda ini ya, kalian perhatikan. Untuk perkalian dan pembagian, nah ini intinya untuk perkalian kalau dikalikan C dan C nya positif, tandanya nggak berubah baik dikalikan maupun dibagi. Tetapi kalau C-nya negatif, kalau dikalikan atau dibagi, tandanya berubah. Yang tadinya A lebih besar dari B, ya sekarang menjadi AC itu lebih kecil dari BC. Ya, itu juga terjadi pada pembagian. Jadi intinya kalau dikalikan minus, C-nya minus, itu ada perubahan tanda, gitu ya. Untuk eksponen, nah ini eksponen, ingat ya, yang positif tidak ada permasalahan. Kalau A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0 ya, ini tidak ada permasalahan, tandanya tidak berubah ya. Tetapi yang lebih kecil dari 0, nah ini kalau dikuadratkan, lihat kalau atau dipangkatkan ya, kalau pangkatnya ini genap, tidak ada perubahan tanda. Maaf, kalau genap ada perubahan tanda, kebalik-balik. Kalau pangkatnya itu genap ya, kalau AB-nya itu lebih kecil dari 0 atau negatif, kalau pangkatnya genap ada perubahan tanda, tapi kalau pangkatnya ganjil ya tidak ada perubahan tanda. Seperti itu ya. Oke. Kita latihan sekarang. Penyelesaian dari sistem ini adalah A dan B, maka oke, kita mulai ya. Kita akan eliminasi. Kita eliminasi Y-nya ya. Dengan ini kita tulis ulang apa adanya masih ya. Terus yang kita akan eliminasi Y, kita jadikan Y-nya sama ya. Jadi di sini 5, di sini 3, sama-sama kita jadikan 15, yang atas kita kalikan 3, nanti yang bawah kita kalikan 5. Nah, kita kalikan 3 ya, 2 kali 3 adalah 6, min 5 kali 3 adalah min 15, 31 kali 3 adalah 93. Yang bawah juga gitu, 7 kali 5 adalah 35, 3 kali 5 adalah 15, 6 kali 5 adalah 30. Nah, ini akan hilang apabila kita apakan? Kita jumlahkan, karena yang atas minus, yang bawah plus. Kalau kita jumlahkan, Y-nya akan hilang. Itu konsepnya ya. Nah, 6X tambah 35X adalah 41X, 93 tambah 30 adalah 123, maka 123 dibagi 41 adalah 3. X-nya ketemu 3. Sekarang kita masukkan ke salah satu persamaan, boleh yang atas, boleh yang bawah untuk mencari Y-nya. Jadi kita masukkan X-nya 3, 7 kali 3 tambah 3Y sama dengan 6, 7 kali 3 adalah 21, pindah ruas jadi minus 21, maka 6 dikurangi 21 adalah min 15 ya. Min 15 dibagi 3 dapat Y-nya sama dengan min 5. Nah, sekarang kita simpulkan di sini ya, apakah X lebih kecil dari Y? Ya enggak. X 3, Y-nya min 5, X tentu saja lebih besar dari Y. Jadi di sini salah. Apakah X tambah Y sama dengan min 2? X-nya adalah 3, Y-nya min 5 ya. Kalau kita jumlah adalah min 2 dan ini benar. Oke. Apa X dikurangi Y sama dengan min 2? X-nya adalah 3, min dari min 5 adalah 3 ditambah kok 7, 8 harusnya ya. Pak Ali salah ketik itu. Maaf ya. Jadi min 3 min 5 ini bukan 7 tapi 8. Nah,
Tapi anyway di sini kok min 2, jadi salah ya. Ya, tapi Pak Ali mengakui itu, Pak Ali miss hitung-hitungnya tadi. Nah, gimana? Ya, itu deh. Kita lanjutkan, kita rubah pointernya menjadi panah lagi. Oke ya. Sekarang sebentar, bersihkan kotor. Ini jelas salah ya. X kuadrat tambah Y kuadrat 30 X kuadrat ya. X dikuadratkan, 3 dikuadratkan adalah 9, nanti min 5 dikuadratkan. Ingat ya, min 5 dikuadratkan nanti minusnya hilang jadi plus ya. Jadi ini 9 tambah 25 dan akan menjadi 34. Di sini kok 30, berarti ya salah. Oke ya. Kita lanjutkan sekarang nomor 2. Sistem persamaan linear di sini ada 3 ya. 3x tambah y sama dengan 5, x min y sama dengan min 1, 2ax tambah by sama dengan 4. Mempunyai penyelesaian jika nilai a tambah b itu berapa? Yuk. Nah, oke. Kita eliminasi ya, kita manfaatkan dua persamaan yang atas ini dulu. Kita akan eliminasi y ya, kita tulis ulang 3x tambah y adalah 5, terus kita punya x min y adalah min 1. Kita inginkan y-nya hilang, langsung saja ditambahkan karena di sini plus di sini minus akan hilang kalau ditambahkan. 3x tambah x adalah 4x, 5 tambah min 1 adalah 4, berarti x-nya adalah 4 bagi 4 yaitu 1. Kemudian loh ini nyoretnya kok belakangan. Kebalik-balik. Ya sudah. Sekarang x min y adalah min 1. Kita masukkan. Jadi x-nya x tambah 1 sama dengan y. Kita kan ingin nyari apanya ini? X-nya secara temu kita ingin mencari y-nya. Kita pindah ruas, y-nya ke kanan, satunya ke kiri. Minus 1 dipindah ruas ke kiri menjadi plus 1 ya. Y dipindah ruas ke kanan menjadi y. Ya, min y dipindah ke kanan menjadi y, gitu ya. Kita balik ya, y-nya taruh kiri. Di sini 1 tambah x tambah 1-nya ditaruh kanan, sekalian x-nya dimasukkan 1 ya. X-nya dimasukkan 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketemu x-nya 1, y-nya 2. Kita mainkan persamaan ketiga. Kita masukkan ya. 2a kali 1 tambah b kali 2 sama dengan 4. Kemudian semua ruas kita bagi 2 ya, maka ini 4-nya dapat 2, ini dapat 1, ini dapat 1 ya, tentu saja. Jadi a tambah b sama dengan 2. Loh, yang ditanyakan a tambah b, berarti ya 2 ini jawabannya yang a. Lanjut nomor 3. 6 tahun lalu umur Lisa 1/6 umur Dewi. 10 yang akan datang umur Lisa setengah dari umur Dewi. Maka sekarang, nah ini ya. Oke, 6 tahun lalu umur Lisa 1/6 umur Dewi. Maka 6 tahun yang lalu artinya saat usia mereka masing-masing dikurangi 6 ya. Jadi L adalah usia sekarang 60 tahun yang lalu, berarti L dikurangi 6. D adalah usia Dewi sekarang. Kalau 6 tahun yang lalu berarti dikurangi 6 ya. 6 tahun yang lalu usia Lisa adalah 1/6 dari usia Dewi. Kita kalikan ke dalam, maka 1/6 kali D adalah 1/6 D, 1/6 kali min 6 adalah min 1. Dan kita punya persamaan L sama dengan 1/6 D min 1 tambah 6, atau L sama dengan 1/6 D tambah 5. Ya, 6 ini dari mana? Min 6 ini pindah ruas ke kanan. Yang tadinya minus menjadi plus, gitu ya. Oke. 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang umur Lisa setengah umur Dewi. 10 tahun yang akan datang itu artinya satu usia mereka masing-masing ditambah 10 ya. Oke. Lisa ditambah 10 sama dengan setengah dari Dewi tambah 10. Sama seperti tadi, kalikan ke dalam, setengah kali D adalah setengah D, setengah kali 10 adalah 5. Ya, kemudian 10-nya pindah ruas ke kanan, maka Lisa sama dengan setengah Dewi tambah 5 min 10, atau setengah Dewi dikurangi 5 ya. Sekarang kita ingin cari umur Dewi. Di sini Lisa sama dengan sekian, di sini Lisa sama dengan sekian, maka bisa dipersamakan ya, kiri dan kanan ya. Setengah Dewi min 5 sama dengan setengah 1/6 Dewi plus 5. Ini dari sini ya. Setengah Dewi min 5 sama dengan 1/6 Dewi plus 5. Kita pindah ruas yang ada Dewinya ke kiri, yang enggak ada Dewinya ke kanan. Jadi setengah Dewi min 1/6 Dewi sama dengan 5 tambah 5 ya. Min 5 ini pindah ruas ke kanan jadi plus 5. Kemudian setengah Dewi dan 1/6 Dewi kita samakan penyebutnya. Setengah ini kita jadikan 3/6. 3/6 kan setengah juga toh, boleh.
1/6-nya tetap 1/6. Tujuannya apa? Biar bisa dikurangkan. Itu penyebutnya dibikin sama. Ya, 5 tambah 5 adalah 10. Kemudian 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi 3/6 dikurangi 1/6 kan 2/6. Nah, ini terus kalikan silang. Jadi ini disederhanakan dulu, Deng. Ini sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi sepertiga Dewi sama dengan 10 lah. Tinggal ngalikan silang 3-nya ke sini menjadi 30. Usia Dewi 30 tahun. Benar. Usia Lisa adalah 18 tahun. Apakah benar? Kita sudah punya rumusnya ya di sini. Lisa sama dengan setengah Dewi dikurangi 5. Lisa kalau dengan setengah kali 30 dikurangi 5, yaitu 15 kurangi 5 sama dengan 10. Di sini 18, berarti salah. Selisih umur mereka 20 tahun. Apa benar? Selisih adalah umur Dewi dikurangi umur Lisa, yaitu 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Di sini 20, betul. Saat ini Dewi 3 kali umur Lisa. Saat ini usia Dewi 3 kali umur Lisa. Jadi betul ya, jelas ya, Dewi kan 30, Lisa kan 10. Jadi 30 itu kalinya 10, nggak usah dihitung, sudah paham ini ya. Oke, langsung lanjut nomor 4. Jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 3, maka nilainya sepertiga. Jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya 1/6. Pecahan yang dimaksud adalah ini ya. Ayo fokus. Pembilang dan penyebut ini pecahan ya. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Ya, jadi A per B kita misalkan. Jadi pembilang suatu pecahan ditambah 3, maka nilainya sepertiga. Pembilang itu yang atas. Berarti A kalau ditambah 3 dibagi B sama dengan sepertiga. Kita kalikan silang ya. Jadi 3-nya dikalikan ke sana, B-nya dikalikan ke sana, maka 3 dari A tambah 3 sama dengan B kali 1 adalah B. A-nya 3A dan ini dikalikan ke dalam lah 3-nya ya. 3 kali A adalah 3A, 3 kali 3 adalah 9 sama dengan B, maka persamaannya adalah B-nya pindah ruas ke kiri, 9-nya ke kanan, 3A min B sama dengan 9. Kemudian jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilainya adalah 1/6. Sekarang penyebutnya dikurangi 3, pembilangnya tetap. Jadi A dibagi B min 3 sama dengan 1/6. Kalikan silang lagi seperti tadi ya, maka 6A B kali 1 adalah B, min 3 kali 1 adalah min 3, tetap ya. Terus kemudian kita pindah ruas ke kiri B-nya, maka 6A min B sama dengan min 3. Sekarang kita eliminasi, kita cari A dan B-nya. 6A min B sama dengan min 3 dari sini, terus 3A min B sama dengan min 9 dari sini. Kita apakan? Kita kurangkan biar min B nya hilang. Min B, min B, min kali min kan plus, jadi kayak min B plus B, ini sama dengan 0. 6A dikurangi 3A adalah 3A. 3 min 9 sama dengan 3 plus 9. Min 3 plus 9 adalah 6. Kedua ruas dibagi 3, maka A-nya sama dengan 2, atau 6 dibagi 3 gitu ya, sama dengan 2. Sekarang kita cari B dengan memanfaatkan persamaan ini. Di sini 3A plus 9 sama dengan B, A-nya adalah 2, berarti B-nya sama dengan 3 kali 2 tambah 9. 3 kali 2 tambah 9, 3 kali 2 adalah 6, 6 tambah 9 adalah 15. A dan B-nya dapat. Nah, pecahan yang dimaksud adalah ya ini, A-nya 2, B-nya 15, 2 per 15 berarti, ya kan? A per B adalah 2 per 15, jawabannya yang B. Lanjut sekarang nomor 5. Lina membeli 3 buku, 1 pensil, 2 penghapus seharga 39.000. Agus membeli 1 buku, 2 pensil dan 3 penghapus seharga 26.000. Harga buku 5.000 lebih mahal daripada harga pensil. Jika Dina membeli 2 buku, 4 pensil dan 5 penghapus, maka dia harus membayar berapa? Ini materi program linier ya. Seperti biasa kita akan jadikan persamaan matematika. Buku kita simbolkan B, pensil kita simbolkan P, penghapus kita simbolkan H. Kalau P lagi ya ini juga sudah P ya, pensil dan penghapus, hapusnya ambil huruf H-nya gitu ya. Jadi 3 buku, 1 pensil dan 2 hapus, itu 39.000. Agus membeli 1 buku ya, 2 pensil dan 3 penghapus. 1 buku, 2 pensil, 3 penghapus adalah 26.000. Harga buku 5.000 lebih mahal daripada harga pensil ya. Jadi buku adalah pensil tambah 5.000 ya, atau buku dikurangi pensil sama dengan 5.000. Ini kita namakan persamaan pertama, ini namakan persamaan kedua, dan ini kita namakan persamaan ketiga. Kita eliminasi H pada persamaan 1 dan 2. Di sini kan sudah ada tanpa H toh. Nah, ini kita hilangkan H-nya biar kompak. Ya, yang atas kalikan 3, yang bawah dikalikan 2, maka
3 kali B adalah 3B, 3 kali B adalah 3B, 3 kali 2 adalah 6H ya. 39.000 kali 2 adalah 117.000. Ini kali 3 maaf ya. Yang bawah kalikan 2 semua. B kali 2 adalah 2B, 2B kali 2 4B, 3H kali 2 adalah 6H ya. 26.000 kali 2 adalah 52.000. Di sini 6H, di sini 6H, biar hanya hilang kita kurangkan. Ya, 9 kurangi 2 adalah 7. 3 kurangi 4 adalah 1 ya, 3 min P. 3 dikurangi 4 min 1 maaf ya. 3P min 4P adalah P sama dengan 117.000 dikurang 52.000 adalah 65.000 gitu loh ya. Ini kita namakan persamaan 4. Kemudian kita eliminasi persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 dan 4 ini kita eliminasi P nya tentu saja ya. Jadi B min P adalah 5.000, 7B min P adalah 65.000. Kenapa ini taruh di atas, ini taruh di bawah? Biar nanti angkanya positif, biar enak dilihatnya ya. Dikurangi 7B dikurangi B adalah 6B, 65.000 dikurangi 5.000 adalah 60.000, maka B nya dapat 10.000. Kemudian dengan persamaan ini kita akan mencari nilai P. P adalah B min 5.000 ya, kita tinggal balik 5.000 nya pindah ke kanan. Jadi pensil sama dengan buku dikurangi 5.000, maka pensilnya adalah 10.000 kurangi 5.000, pensilnya adalah 5.000. Sekarang yang belum kita cari penghapus ya, kita pakai persamaan ini. Buku tambah 2 pensil tambah 3 penghapus sama dengan 26.000. Buku adalah 10.000, 2 kali penghapus, penghapusnya tadi adalah berapa? 5.000, 5.000 kali 2 juga 10.000 ya. Tambah 3 penghapus sama dengan 26.000, maka 3 penghapus ini adalah, ini 10.000 tambah 10.000 adalah 20.000, pindah ruas ke kanan menjadi minus 20.000, 26.000 dikurangi 20.000 adalah 6.000, 6.000 dibagi 3, penghapusnya adalah 2.000. Yang ditanyakan adalah Dinda ya, 2 buku 4 pensil 5 penghapus, jadi 2B 4B dan 5H. 2 kali bukunya adalah 10.000 ya, mana tadi bukunya 10.000 kali 4 kali 5.000 adalah pensil ya, 5.000 dan penghapusnya adalah 2.000. 5 kali 2.000 sama dengan 20.000 tambah 20.000 tambah 10.000 sama dengan 50.000. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ya. Sekarang kita masuk SPLDB. Loh, ini nomor 5 lagi. Nah, ini ini kita lewatin saja. Jadi muncul 2 kali, bagaimana Pak hari ini? Ini lewati aja ya. Jadi, nah sekarang nomor 6. Kenapa muncul 2 kali tadi? Di antara pernyataan-pernyataan berikut ini yang benar adalah, nah, kita bisa menggunakan garis bilangan atau sampling untuk mengerjakan ini. Ya, oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, ini garis bilangan. Ya, jika A lebih besar atau sama dengan B dan B lebih besar sama dengan C, kita tentukan B-nya di sini. Ya, pernyataan pertama, A lebih besar atau sama dengan B, berarti A di sini. A ini lebih besar atau sama dengan B. B itu masuk ke himpunannya A. Ya. Kemudian dan B lebih besar atau sama dengan C ya, atau C lebih kecil atau sama dengan B. Jadi B nya ini, C nya bisa B juga, A nya bisa B juga ya. Maka A itu lebih besar atau sama dengan C ya, sama dengan saat C nya ini bernilai B atau A nya bernilai B. Saat di sini overlapping ya, jadi sama dengan ini benar. Jadi ini adalah pernyataan yang benar. Lagi kita untuk yang kedua kita garis bilangan A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Apakah A lebih besar dari C? Kita lihat di sini B, kalimat pertama A lebih kecil dari B, berarti posisi A di sini. A nggak ada sama dengannya lah ya. A lebih kecil dari B, jadi tidak ada overlapping sekarang. Dan B lebih kecil dari C, B-nya lebih kecil dari C. Maka A lebih besar dari C. Loh, kok lebih besar? Harusnya lebih kecil dong. Ya, dari salah. Lagi kita kerjakan berikutnya. Sekarang kita bikin garis bilangan. Kita tentukan B di sini. A lebih kecil dari B, artinya A di kiri. Kemudian B lebih besar dari C. Nah, berarti C-nya di kiri juga. Kesimpulannya B lebih kecil dari C. Nah, enggak juga. B itu lebih besar dari C. Lagian ini ya jelas kacau ini ya. B ini pasti lebih besar ya. Jadi ini sama ini sudah bertolak belakang, nggak mungkin ya. Jadi ini pasti salah. Lagi, jika A lebih, kita bikin garis bilangan,
kita tentukan B-nya di sini. Kalimat pertama, jika A lebih besar dari B, A-nya lebih besar dari B, dan B-nya lebih besar dari C, B-nya lebih besar dari C, C-nya di sini ya, maka A lebih kecil, lebih kecil dari A pasti ya, C pasti lebih kecil dari A. Masuk. Kita lanjutkan yang terakhir, kita bikin garis bilangan, kita tentukan B-nya di sini. Jika A lebih besar dari B, berarti A-nya di sini ya, nggak ada sama dengannya ya, B-nya nggak ikut. Dan A lebih besar dari C, A-nya itu lebih besar dari C, ya, maka B lebih besar dari C. Tidak selalu, ya, B itu ada yang sama dengan C, ya, ada kemungkinan B sama dengan C. Jadi kesimpulannya harusnya B lebih besar atau sama dengan C harusnya. Di sini kok cuman B lebih besar dari C, dari salah, gitu ya. Kita masuk nomor 7. Nomor 7 ini pertidaksamaan. Oke, jika A lebih besar dari 5 dan B lebih kecil dari 3, maka A dan B dan ya, bukan maka ya, dan A dan B adalah bilangan bulat, nilai A min B adalah gitu ya. Oke, kita bikin garis bilangan ya. Kemudian kita di sini kasih 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 dan seterusnya. Ke kiri min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 ya, dan seterusnya. Saat A lebih besar dari 5, artinya ini bilangan bulat ya, A dan B. A lebih besar dari 5, daerah A itu di sini 6 dan lebih besar dari 6. Oke. Terus B lebih kecil dari 3, B lebih kecil dari 3 mulai 2 dan ke kiri seterusnya ya. Oke, paham ya. Sekarang nilai yang paling kecil itu saat 6 itu dikurangi 2 pasti ya kan. Nilai kecil itu saat A min B, yaitu 6 dikurangi 2 yaitu 4. Kalau 6 ini dikurangi 0 misal 1 ya lebih besar, 6 dikurangi min 2 lebih besar lagi ya. Nilai lain pasti lebih besar ya. Misalnya 7 lah, di sini ada 7 yang masuk masih A, dikurangi min 3 di sini jadi 10. Jadi yang paling kecil itu 4 ini. Clear ya? Oke. Jadi A dan B, A dikurangi B adalah lebih besar dari 4 ya. Jadi lebih besar atau sama dengan 4. Maaf, 4 ikut ya. Jadi 6. Pak Ali ini bikin soalnya agak keliru. Lebih besar dari 3 harusnya ya. Maaf, ini ada kesalahan, harusnya lebih besar dari 3 ya. Pak Ali pas bikin soal ada kesalahan, lebih besar dari 3. Jadi 4 itu ikut ya, maka lebih besar dari 3. Atau kalimat lain, lebih besar atau sama dengan 4, itu juga boleh. Lebih besar atau sama dengan lebih besar atau ya, sama dengan 4. Pak Ali ngetiknya keliru. Oke, kita akan lanjutkan nomor 8. Jika A lebih besar dari 5 dan B lebih kecil dari 3, maka A dan B bilangan bulat, maka A min B. Nah, di sini ini yang tadi, ya ampun, Pak Ali sekali lagi melakukan kesalahan. Sekarang nomor 9. Maaf Pak Ali. Jika min 2 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 3, maka ya, jika min 2 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 3, maka kesimpulan mana yang benar? Oke, sekarang min 2 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 3 ya, setiap ruas dikurangi 2 ya. Jadi min 2, Y min 2, 3 min 2, karena di sini semua dikurangi min 2 ya optionnya ya, kita ngikuti ya. Jadi di sini min 4 lebih kecil dari Y min 2 lebih kecil dari 1. Dan di sini bisa min 4 lebih kecil dari Y min 2 lebih kecil dari 0. Kita ambil sampai 0 saja ya untuk mempermudah, karena kita akan mudah mengerjakan kalau ini dimulainya dari 0 gitu loh ya. Kalau ini kita kuadratkan, kiri dikuadratkan, tengah dikuadratkan, 0 juga dikuadratkan ya. Kita ingat punya rumus seperti ini, di awal video Pak Ali jelaskan ya. Kalau dipangkatkan, dikuadratkan ini kan dipangkatkan
sesuatu yang positif. Ya, kalau dia itu lebih kecil dari 0, ya, lebih kecil dari 0 dan dipangkatkan bilangan bukan positif, bilangan yang genap. 2 ini kan genap ya, kuadrat ini yang genap. Kalau dipangkatkan genap, tandanya berubah. Ya, kalau dia negatif, dipangkatkan bilangan yang genap, tandanya berubah. Ya. Jadi di sini nanti tandanya yang lebih kecil menjadi lebih besar. Min 4 dikuadratkan adalah 16, Y min 2 ya Y min 2 kuadrat, 0 dikuadratkan adalah 2. Maka kita pindah view-nya. Ini boleh ditulis ulang seperti ini ya, 0 lebih kecil dari Y min 2 kuadrat lebih kecil dari 16 ya. 0 selalu yang paling kecil, 16 selalu yang paling besar ya. Jadi ini dibalik cara melihatnya aja, tapi atas dan bawah ini sama saja sebenarnya. Kemudian ini juga bisa diartikan yang tadi kan lebih kecil dari 0, ini sama dengan 0 ya. Jadi 0 lebih kecil sama dengan Y min 2 lebih kecil dari 1. Sama dengan tadi kita kuadratkan, karena ini adalah daerah positif. Kalau dikuadratkan artinya dipangkatkan sesuatu yang genap. Kalau positif dipangkatkan sesuatu yang genap ya. Di sini tidak ada perubahan tanda. Ya, jadi 0 lebih kecil sama dengan Y min 2 kuadrat lebih kecil dari 1. Dan yang ada di sini itu bagian yang ada di sini. Kalau ini benar, ini pasti benar. Ya, dan di option adanya yang ini. Ya, jadi ya, ini adalah jawaban. Ya, ini sudah terlingkupi di dalam sini. Ya, 1 itu kan di bawahnya 16, gitu loh. Oke ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita masuk soal terakhir. Jika A konstanta, maka AX lebih kecil dari A memberikan di sini X kurang 1 untuk X lebih besar dari A dan seterusnya. Mari kita tulis ulang aja dulu. X min A, AX kurang dari A. Kita tulis AX kurang dari A ya padanya. Ini artinya apa? X ini kurang dari 1 jika A-nya lebih besar dari 0. Ya, jadi misalnya ya A lebih besar dari 0, A nya kita kasih 5 deh. 5X dikurangi 5 sama dengan 5 kan gitu ya. Maka X nya 5 dibagi 5 kan 1 ya, 2 ruas bagi 5 itu ya. Jadi ini adalah pernyataan yang valid. Kemudian yang kedua, X lebih besar dari 1 jika A nya kurang dari 0 ya. Kita misalkan saja dimasukkan min 5 X kurang dari min 5. Nah ini kita kalikan negatif 1. Kalau dikalikan negatif 1 tandanya berubah. Maka 5X lebih besar dari 5, maka X nya lebih besar dari 1 ya. Nah gitu loh. Kemudian untuk pernyataan ini kita akan lihat X lebih kecil 1 jika A lebih besar dari 0 ya. A lebih besar dari 0. Jadi ini kita masukkan angka 1 gitu ya. Jadi masukkan angkanya nggak harus 5 ya kan, nggak harus 5. Bisa angkanya sangat kecil gitu ya. Jadi jangan, loh ini kok 1, ini kok 0, jangan bingung di situnya. Ini kan bisa kita masukkan nilai 0, sekian gitu kan. Nah seperti itu. Ini hanya sampling, contoh ini apa, contoh angka ya. Simpulan yang benar itu yang hitam ini. Maka untuk X min 1 lebih kecil dari 1, untuk A lebih besar dari 0, ini adalah pernyataan yang benar ya. Jika X sama dengan 1, untuk A sama dengan 0. Kalau A nya ini diganti 0, bayangkan A nya diganti 0, 0 lebih kecil dari 0. Nah 0 lebih kecil dari 0 ini pernyataan yang jelas salah ya. Jika X lebih besar 1, untuk A kurang dari 0. Kurang dari 0 intinya negatif, entah itu negatifnya berapa, negatif 0,01 gitu ya juga boleh kan gitu ya. Jadi ini benar. Jadi X lebih besar 1 untuk semua X tidak sama dengan 0 ya. Kan kita nggak tahu positif atau negatifnya. Nah ini jelas pernyataan yang salah. Oke ya.
kita sudah pada penghujung video. Thank you for watching ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, share ke teman-teman ya. Komen apabila ada yang bingung, mungkin kadang-kadang Pak Ali itu belibet gara-garanya. Dan maaf ya, tadi ada beberapa soal yang diulang-ulang sama Pak Ali. Thank you for watching sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.